Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, sepuh kita, Bapak Haji Dr. Andes Akarim AR beserta istri, mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah kesehatan dan diberkahi umur-umurnya. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait, tuan rumah Bapak Yopi Karim beserta istri. Yang sama-sama kita hormati Al-Habib Abdurrahman Barokba, Ustadz Haji Lukmanul Hakim, Ustadz Febrianto beserta kawan-kawan sekalian. Yang saya hormati, yang saya cintai, anak-anak, mudah-mudahan hari ini bahagia beserta orang tua yang mendampingi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat Allah begitu banyak, tidak mampu untuk kita hitung, apalagi untuk kita balas. Seyogyanya dan sepatasnya adalah setiap bagian nikmat Allah itu kita gunakan di dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Kita taat kepada Allah dan tidak menggunakan nikmat Allah kecuali adalah hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua kita ini menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Salam dan salawat senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi inspirasi buat kita bersama, yang menjadi motivasi buat kita bersama. Kecintaan kita yang kita muliakan, yang kita agungkan, yang kita jadikan qudwah dalam setiap langkah kaki kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengutip sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini hadis ini nyata. Apa yang dikatakan oleh Rasul, zahaba ahlad dusur bil ujur. Telah pergi, telah mendahului kita, telah melampaui kita ahlad dusur, orang-orang yang punya uang, orang-orang yang punya harta bil ujur dengan pahala-pahala. Jadi ini semacam kegalauan para sahabat Nabi yang mana mereka minal fuqara wal masakin, dari orang-orang miskin dan fakir. Ketika melihat sahabat-sahabat Nabi yang kaya itu, mereka bisa berbuat sebagaimana mereka buat, tapi para sahabat yang fakir dan miskin ini tidak bisa berbuat sebagaimana yang dibuat oleh sahabat-sahabat Nabi yang dilimpahkan harta, yang bisa bersedekah, yang bisa berkorban dengan harta kekayaannya. Tapi sungguh Islam itu rahmah. Islam itu tidak hanya satu sisi dalam berbuat kebaikan. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwasannya secara ringkas hadisnya, bersedekah itu tidak mesti dengan harta, tapi juga kalimat-kalimat thayyibah pun adalah juga sedekah. Sedekahnya orang kaya adalah dengan harta, sedekahnya orang tidak berharta adalah dengan berkalimah thayyibah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekarang ini memperingati 10 Muharram. Yang ini kegiatan sudah lama kita program, kita jalankan, dan alhamdulillah kegiatan ini pun telah menyebar, dilakukan oleh kawan-kawan yang lain. Sehingga di kota Lubuk Linggau ini tidak hanya kegiatan kita ini saja, tapi juga di tempat-tempat lain mereka juga melakukan kegiatan yang sama.
Apa itu 10 Muharram? 10 Muharram adalah hari yang istimewa. Apalagi kalau kita kaitkan dengan peristiwa kita memperingati lebaran anak yatim. Saya mencari cerita-cerita atau referensi yang paling dekat. Tidak ada yang paling dekat kecuali peristiwa 10 Muharram itu terjadi pembantaian di Karbala, yang mana keluarga Sayyidina Husain dibantai habis, sehingga tinggallah anak-anak yatim yang tidak punya bapak. Maka kalau orang Syiah, kita bukan Syiah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau orang Syiah itu dengan melakukan proses penyiksaan diri, memukul-mukul pada tanggal 10 Muharram ini yang dikaitkan dengan peristiwa Karbala, maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan, yaitu dengan menyenangkan dan membahagiakan anak yatim. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam satu hadis, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta. Nabi Muhammad SAW berkata bahwasanya saya yang pemelihara, penyantun, pengayom terhadap anak yatim fil jannati, nanti di surga, hakadha, seperti ini. Wa azara bisababati wal wusta. Rasulullah menunjukkan, mengisyaratkan dengan dua jarinya. As-sabab, jari telunjuk dan jari tengah. Sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali kedudukan pemelihara, penyantun anak yatim dengan Rasulullah. Karena apa? Rasulullah itu sosok yatim. Rasulullah sepanjang hidupnya belum pernah indah memanggil nama ayah atau bapak. Rasulullah sepanjang hidupnya belum pernah merasakan pelukan hangat daripada seorang bapak. Rasulullah sepanjang hidupnya belum pernah enaknya disuapkan makanan daripada seorang bapak. Karena Rasulullah SAW ditinggal oleh bapaknya. Ayahnya telah terlebih dahulu meninggal dunia. Maka ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW itu dikatakan oleh ulama abul yatama wal masakin, orang tuanya anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Rasulullah itu sangat cinta dan peduli terhadap orang yatim, terhadap orang miskin dan anak-anak yatim. Sehingga kepedulian Rasulullah SAW itu pada suatu ketika diceritakan. Pada satu hari raya, yang mana hari raya Id itu adalah hari gembira. Id itu adalah yaum al-aklu wasyurbu, hari makan dan minum, hari yang penuh dengan keceriaan, hari yang penuh dengan kegembiraan. Kemudian saat Rasulullah mau berangkat untuk melaksanakan sholat Id, terlihat ada dua orang anak yang dalam keadaan menangis. Kemudian didekati oleh Rasul, ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau menangis? Dikatakan, belum punya baju baru ya Rasulullah. Tidak seperti kawan-kawan yang lain, yang mereka sudah berpakaian baru, sehingga mereka gembira dan senang hati. Kami belum punya baju baru, karena kami tidak punya bapak yang bisa membelikan baju baru. Akhirnya Rasulullah SAW balik lagi ke rumah, memanggil Hasan wal Husain, ya Hasan, ya Husain, sini kamu, lepaskan baju barumu. Maka di baju yang baru ini Rasulullah kembali ke tempat anak tadi dan memberikan dua baju baru ini kepada anak tadi. Kemudian anak tadi bergembira dan bahagia. Itulah Rasulullah SAW.
Pernah juga suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang pemuda sukses kaya. Pemuda sukses kaya ini datang kepada Rasulullah mengadukan bahwasanya dia punya bapak mencuri harta miliknya. Dan mencuri itu perbuatan yang tidak baik dalam Islam. Sehingga Rasulullah mau mengklarifikasi apa sebenarnya cerita yang terjadi. Akhirnya dipanggillah si ayah daripada anak ini. Maka dihadirkan ayahnya, kemudian ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai bapak, betulkah engkau mengambil harta milik anakmu ini? Maka dijawab oleh bapak ini, betul ya Rasulullah. Dan tidaklah aku ambil kecuali aku berikan kepada bibinya, dalam riwayat. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah terhadap anak yang sudah sukses, yang sudah berhasil ini? Anta wa maluka li abika. Engkau, wahai pemuda, harta kekayaanmu itu adalah milik orang tua. Ini Rasulullah membayangkan dirinya yang tidak punya ayah, yang tidak pernah mendapatkan betapa hangatnya pelukan seorang ayah. Kemudian ada seorang anak mendebat, menggugat daripada ayah yang sebab mengambil sedikit daripada hartanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, anta wa maluka li abika. Engkau wahai anak muda, sesungguhnya hartamu dan dirimu adalah milik ayahmu. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka berangkat tadi Rasulullah adalah seorang yatim. Disebutkan di dalam satu hikmah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mendesain pribadi Rasulullah ini untuk menjadi pribadi yang kuat, adalah hikmah di antara sebab yatimnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tak kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang yatim, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpindah dari satu asuhan kepada asuhan lain, dari satu paman kepada paman, kemudian kepada kakek, dari pengasuh satu kepada pengasuh yang lain, menjadikan Rasulullah pribadi yang kuat, pribadi yang mandiri. Jadi anak-anakku, jangan berputus asa dan jangan kalian menganggap bumi sudah hancur dan terbalik, tidak ada harapan buat kalian. Karena sesungguhnya Nabi kita Muhammad seorang sosok yang luar biasa, yang diakui oleh dunia kepemimpinannya, kehebatannya adalah orang yang lahir dalam keadaan yatim dan miskin. Tapi apakah Rasulullah itu menjadi orang yang tidak bisa maju? Apakah Rasulullah itu tidak berhasil menjadi seorang pemimpin? Tidak. Ternyata beliau menunjukkan inilah seorang anak yatim yang berhasil membawa perubahan dunia. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapan kita mudah-mudahan program daripada santunan anak yatim ini bisa berlanjut dan terus berkembang di kota Lubuk Linggau. Amin. Karena apa? Rasulullah itu seorang abul yatimi wal masakin. Abul yatama wal masakin, orang tuanya anak-anak yatim dan orang miskin. Mudah-mudahan juga Bapak Yopi dan sekeluarga besar yang telah diberikan Allah kelimpahan harta untuk bisa menjadikan dirinya sebagaimana sosok Rasulullah. Amin. Yang peduli terhadap anak yatim, yang perhatian terhadap anak yatim. Dan kalau nanti diangkat dan berhasil duduk sebagai wali kota, mudah-mudahan kota Lubuk Linggau ini anak yatimnya pun menjadi anak yatim yang sejahtera. Amin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada semua kita. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah adalah pribadi-pribadi
orang yang peduli terhadap anak yatim, dan tidak dijadikan orang yang tidak punya kasih sayang terhadap anak yatim yang dibahasakan oleh Al-Quran sebagai pendusta agama. Sekian, wal-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.